Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatannya. Saat ini kami dari kelompok yang terdiri atas saya Ripka Zanrate, Asila Najwa, Naomi Caroline Sitorus, Winda Guriti Situmorang, dan Dewan Java Turis Retmi Tamsi izin memaparkan terkait dengan em, hasil dari proyek optika yang telah kami buat. Untuk laporan dan hasil pemaparan ini kami beri judul besar analisis propagasi pada refraksi cahaya pada permukaan datar dan cembung secara grafis dan analitik pada alat optik proyektor sederhana dengan prinsip polarisasi. Pertama, mari lihat dari latar belakang alat yang telah dibuat. Ada beberapa prinsip optik yang diterapkan. Yang pertama adalah refraksi, yang merupakan peristiwa terbelokkannya cahaya ketika melewati dua medium yang berbeda kepadatannya dan memiliki indeks bias yang berbeda. Dalam alat ini, cahaya itu akan dibiaskan ketika melewati udara, kemudian memasuki lensa cembung, ke udara lagi, kemudian memasuki lensa cembung kembali. Terdapat indeks bias di medium yang menentukan jumlah cahaya yang akan dibiaskan. Indeks bias dalam lensa cembung ini memiliki nilai yang lebih tinggi daripada udara sehingga terjadi peristiwa pembiasan cahaya yang dapat diamati melalui layar. Kemudian alat yang dibuat ini berupa proyektor yang sederhana, mengandalkan alat-alat sederhana seperti lensa cembung, cahaya polikromatik, dan juga layar yang akan memancarkan pantulan cahayanya. Untuk proyektor sederhana ini, prinsip yang digunakan seperti yang telah disampaikan, yaitu refraksi dengan dua cembung. Kenapa menggunakan dua lensa cembung? Yang pertama, lensa cembung pertama digunakan sebagai kondensor, yaitu mengumpulkan cahaya dari sumber cahaya asal, yaitu senter ataupun laser polikromatik. Kemudian akan memasuki kembali pada lensa cembung kedua atau lensa objektif yang berfungsi untuk memfokuskan cahaya, sehingga ketika awalnya cahaya sudah dikumpulkan di lensa cembung pertama, cahaya akan difokuskan di lensa cembung kedua hingga terpancar di layar. Nah, untuk menampilkan apa bayangan yang terwujud dengan jelas, digunakan objek dengan gambar tertentu yang digambar di atas plastik atau kertas mika yang bening. Pada lensa kedua ini, seperti yang disampaikan sebelumnya, cahaya akan dibelokkan. Sehingga ketika terjadi refraksi, akan terjadi pula perubahan kecepatan cahaya karena melewati medium yang punya indeks bias yang berbeda. Kemudian, prinsip terakhir dari alat ini berupa polarisasi cahaya. Polarisasi ini adalah upaya untuk menyarahkan gelombang yang merupakan salah satu sifat cahaya itu sendiri. Gelombang dalam cahaya ini bergerak secara berosilasi ke arah tertentu. Sehingga ketika terjadi polarisasi, akan ada medan magnet sebagian yang berkurang yang berpengaruh pada berkurangnya intensitas cahaya. Berdasarkan percobaan yang telah dilakukan, ada beberapa hal yang diharapkan dapat dicapai, sehingga kami rumuskan di dalam rumusan masalah. Yang pertama, untuk memahami pengaruh permukaan datar dan cembung dari perambatan cahaya dalam proyektor sederhana. Kemudian, memahami hubungan jarak fokus lensa, jarak benda, dan juga jarak layar pada proyektor sederhana. Yang ketiga adalah memahami pengaruh aberasi lensa pada kualitas gambar yang dihasilkan di layar oleh proyektor sederhana. Dan yang terakhir adalah untuk memahami prinsip polarisasi yang berakibat pada berkurangnya intensitas dari cahaya yang terpantulkan pada layar. Kemudian berdasarkan percobaan ini, tujuan utama yang ingin dicapai dari analisis propagasi pada refraksi cahaya di permukaan datar dan cembung secara grafik maupun analitik di alat optik proyektor sederhana untuk memahami seperti prinsipnya, yaitu refraksi, juga perpindahan cahaya, penyebaran cahaya dari satu tempat ke tempat lain, dan juga untuk memahami polarisasi yang dilakukan dengan analisis cahaya yang merambat dengan banyak pendekatan berupa grafik dan juga analitik. Namun fokusnya adalah pada penggunaan prinsip polarisasi di proyektor sederhana ini.
Oke, selanjutnya ada tata laksana percobaan, yaitu untuk yang pertama, kita menyiapkan kardus berukuran 9 kali 15 cm, yang dimana kardus tersebut nanti ditempelkan lensa cembung di bagian tengahnya gitu, dengan posisi yang stabil. Selanjutnya, nanti di bagian kardus tersebut itu dilubangin kecil untuk jalannya senter gitu. Lalu yang ketiga, meletakkan layar yaitu berupa kertas mika di seberang lensa cembung yang diikuti dengan plastik berwarna untuk polarisasinya. Selanjutnya, senter nanti ditempatkan di belakang lensa dan diatur posisinya serta jaraknya untuk didapatkan gambar yang fokus. Yang kelima, penggaris digunakan untuk dapat memastikan lensa dan layar itu sejajar. Dan yang keenam, senter dapat dinyalakan dan dapat diamati gambar pada layar dan ditandai dengan titik-titik penting dengan spidol. Dan yang terakhir, perubahan bentuk dan ukuran itu dapat diamati saat posisi senter itu diubah. Nah, untuk analisa prosedurnya nggak jauh berbeda dari tata laksana percobaan. Untuk yang pertama, pastinya alat dan bahan itu udah siap dan dalam kondisi baik gitu. Lalu kardus itu sebagai dasar eksperimen, lensa cembung, gunting, lem penggaris, cutter, pensil, layar yang berupa mika, dan spidol warna serta senter itu disiapkan juga gitu. Selanjutnya digunakan gunting dan cutter yang dimana gunting dan cutter itu buat memotong kardusnya. Yang dimana ukurannya itu sesuai sama yang kita inginkan. Kalau di sini dipakai ukuran 9 kali 15 cm. Selanjutnya, kardus tersebut akan digunakan sebagai dasar eksperimen dan juga sebagai pemegang lensanya gitu. Nanti lensanya ditaruh di bagian kardus tersebut yang udah dibolongin. Selanjutnya, tempelkan lensa cembung pada kardus dengan menggunakan lem. Dipastikan juga posisi lensanya itu terletak secara simetris dan juga stabil. Nah, nanti dibuat lubang kecil pada bagian kardus itu untuk memasukkan senter. Pastikan lubang cukup besar itu tuh untuk memungkinkan senter itu ditempatkan dengan stabil. Kemudian kertas mika atau yang kita pakai layar itu di seberang lensa cembung itu sebagai layar proyeksi dan juga layar polarisasinya. Setelah urutan tersebut itu untuk melihat pengaruh polarisasinya terhadap penurunan intensitas cahaya yang sampai di layar. Nah, dipastikan juga layarnya itu diletakkan pada jarak yang tepat dari lensa itu biar gambar yang didapat itu fokus. Selanjutnya, senter itu ditempatin di belakang lensa cembung sehingga cahaya dari senter itu nanti bakal melewati lensa dan juga membentuk gambar pada layar. Nah, posisinya diatur sama jaraknya juga diatur antara lensa cembung sama layar agar gambar yang didapat itu tuh bisa fokus dan juga jelas. Nah, untuk itu makanya kita perlu penggaris buat mengukur jarak dan lensanya itu, lensa dan layar itu harus dipastikan sejajar. Kemudian kita menghidupkan senter dan memperhatikan gambar yang terbentuk pada layar. Jadi, alat bahan yang digunakan di dalam percobaan ini adalah kertas dengan layar bening yang telah digambar dalam bentuk tertentu. Kemudian ada dua lensa cembung yang digunakan untuk refraksinya, dan kemudian layar dengan daerah sekitarnya yang lebih gelap agar bayangan yang terbentuk dan jatuh di layar dapat lebih jelas. Dan terakhir adalah senter dengan cahaya polikromatik, yaitu cahaya putih. Isinya berfungsi. Layar ini saya desain sehingga dia bisa digoyang-goyang seperti ini. Nah, ketika lensanya ini saya goyang-goyang, nah itu kan akan menghasilkan perbesaran yang juga berbeda-beda. Jadi ini bergantung sama kita gitu. Kita mau menggunakan perbesaran yang mana. Bergantung juga sama center, posisinya center yang kita posisikan. Seperti itu. Kita bakalan coba kira-kira bagaimana kerja dari pembentukan proyektor sederhana kita. Jadi di sini kan kita punya objek yang ada di sebelah sini. Objek ini akan disinari dengan senter, kemudian nanti akan dibiaskan oleh kedua lensa, sehingga nanti hasilnya akan ditangkap
di layar yang sudah kita sediakan di sini. Layar sengaja kita buat gelap sehingga hasil citranya itu bisa lebih terlihat jelas. Mungkin bisa langsung kita sentri aja. Nah, di situ terlihat bahwa untuk gambar hasil citranya itu kan terlihat lebih besar. Nah, itu bisa bergantung sama pencahayaannya kita gitu. Kalau kita dekatkan atau kita jauhkan, nanti gambarnya itu bisa kepotong mungkin karena dia sangat diperbesar daripada penampang lingkarannya. Itu berkurang. Pengurangan medan listrik yang keambil setelah terpolarisasi itu biasanya akan berpengaruh pada penurunan intensitas atau makin redup gitu. Sini kita bakalan coba pakai untuk kertas yang pertama. Kita bakalan coba dengan laser yang warna merah. Nah, ini saya coba kenakan. Nah, ini langsung menyebar gitu. Nah, penyebaran ini juga tuh bisa kita golongkan sebagai polarisasi karena di sini tuh terjadi penurunan intensitas. Jadi kita bisa dilihat sini kan. Ini kalau misalkan terang gitu kan, ini terpusat semua di sini. Nah, ketika kita lewatkan begini dengan medium polarisasinya, maka dia akan mulai tersebar dan mengalami penurunan intensitas. Nah, kemudian untuk kertas yang kedua, bukan kertas ya bahasanya, tapi medium. Kita bilangnya sebagai medium polarisasi yang kedua. Sini kita bakalan coba. Nah, ini untuk laser yang merahnya awal. Nah, ketika kita kenakan seperti ini, nah ini warnanya menjadi burem. Nah, artinya kedua bahan ini nih punya kemampuan untuk penurunan intensitas yang berbeda. Nah, artinya kedua bahan ini memiliki daya polarisasi yang berbeda. Kita bisa lihat dengan lebih baik kalau misalkan kita menggunakan gambar, semisal kita bakalan gunakan gambar yang sudah kita gunakan tadi di awal. Coba ditunjukkan. Ya, ini gambaran di awal dan saya akan gunakan medium yang pertama tadi. Nah, di sini terjadi bahkan terjadi penurunan intensitas yang sangat drastis, bahkan untuk gambarnya sekalipun itu tidak bisa tercitra dengan baik di layar gitu. Ini gara-gara terjadi penurunan ketajaman pembentukan citra oleh fenomena polarisasi. Begitu juga dengan penurunan intensitas. Sedangkan kalau misalkan kita menggunakan medium yang satunya lagi, ini kan ya. Nah, ini terjadi keburaman gitu. Namun intensitasnya tidak menurun secara drastis seperti pada medium yang pertama. Di sini kita bisa ketahui bahwa ternyata masing-masing medium itu punya kemampuan polarisasi yang berbeda. Selanjutnya adalah analisa fenomena. Apa saja fenomena yang terjadi pada percobaan ini? Terdapat 3 fenomena. Yang pertama ada pembiasan, yang kedua ada pemantulan, dan yang ketiga ada polarisasi. Pembiasan terjadi ketika lensa cembung pertama menerima sumber cahaya yang dihasilkan dari laser, di mana pembiasan tersebut diartikan sebagai pembelokan cahaya ketika melewati 2 medium yang kerapatannya berbeda. Lalu setelah itu cahaya akan diteruskan pada lensa kedua, di mana lensa kedua akan menerima pembiasan dari lensa pertama yang akan menghasilkan visualisasi dari objek tersebut. Terdapat perbedaan jarak yang dapat dilakukan dalam percobaan ini. Perbedaan jarak atau konfigurasi yang terjadi dapat mempengaruhi perbedaan perbesaran yang terjadi. Selanjutnya adalah polarisasi. Polarisasi adalah fenomena di mana arah getar dari gelombang EM atau gelombang elektromagnetik atau gelombang yang bisa merambat dengan tanpa medium diarahkan pada satu polaritas saja. Berkas sinar yang awalnya datang memiliki arah getar yang tidak ditentukan sehingga kemudian semua berkas gelombang diarahkan pada satu polarisator. Polarisator ini berguna untuk mengurangi intensitas cahaya setelah gelombang elektromagnetik mengalami polarisasi.
Kemudian untuk hasil citra, oh, analisa hasil. Ya. Untuk analisa hasil di sini, kan kita punya panjang alatnya itu kan sekitar 40 cm. Nah, 40 cm itu bisa kita gunain itu entah 40 cm semuanya, atau kita hanya menggunakannya itu sepanjang mungkin 30 cm-nya atau 20 cm-nya. Nah, sehingga di sini itu kita punya berbagai macam variasi gitulah bahasanya. Nah, di sini ketika kita melakukan perhitungan gitu ya, kita bisa menghasilkan berbagai macam perbesaran juga. Mungkin di sini ada sedikit kesalahan penulisan untuk L ini maksudnya itu panjang sistem. Jadi untuk panjang sistem yang 400 cm, yang 3,39 cm, 38 cm, dan lain-lain. Panjang sistem ini hitungannya itu kan dari objek ke lensa kedua. Itu adalah panjang sistem. Nah, di situ kemudian kita itu bisa melihat ketika kita menggunakan sistemnya itu sepanjang yang 40 cm, yang 39, 38, kemudian jarak bendanya itu kita variasikan. Jarak bendanya itu ada yang 70 cm, 70 mili dari lensa pertama, kemudian 80, 90. Nah, itu semua menghasilkan perbesaran yang berbeda-beda pula untuk setiap panjang sistem yang berbeda. Nah, namun hasil yang kita terima di plottingan ini itu belum benar-benar bisa menggambarkan keadaan sistem karena mohon maaf ini hanya beberapa saja yang kita plot. Nah, sehingga untuk keseluruhan plotnya itu belum bisa kami tampilkan di sini. Namun dari segi banyaknya plot yang kita lihat, kita bisa mengetahui polanya bahwa ternyata ketika kita menggunakan sistemnya itu yang semakin pendek, nah perbesaran yang kita miliki itu akan semakin besar. Dan ini juga sudah kita coba, gitu ya. Kita sudah coba untuk berbagai sampel yang mana kita dapatkan memang kalau sistemnya diperpendek itu memang nanti perbesarannya makin gede. Nah, tapi ada beberapa hasil perhitungan yang tidak kita cantumkan di sini itu karena kita tidak mencantumkan perhitungan yang menghasilkan perbesaran bernilai negatif, artinya dia terbalik, atau perbesaran yang nilainya di bawah satu, berarti dia mengecil. Sehingga kita di sini cuma fokus untuk mencari nilai-nilai perbesaran di atas satu. Kemudian untuk hasil citranya sendiri, nah ini kita menggunakan beberapa sampel dari gambar-gambar ini. Untuk gambar kiri dan kanan ini penjelasan bagaimana konfigurasi dua lensa itu bisa menghasilkan objek di layar. Nah, sebenarnya gambar di layar ini bakal lebih bagus kalau misalkan kita menggunakan cahaya yang lebih redup gitu ya, lakukan di ruangan yang lebih gelap. Nah, gambar yang kita hasilkan itu bisa aja diperbesar terbalik atau bisa diperbesar diperkecil gitu ya. Atau dia bisa juga tegak gitu kan dan diperkecil. Nah, ini semua bergantung sama konfigurasi lensa dan objek yang nanti kita gunakan. Objek yang kita posisikan itu posisinya memang tegak atau terbalik. Nah, itu tergantung dari si pemakai. Dan di sini kebetulan hasil yang kita cantumkan di sini adalah hasil yang terbalik seperti itu. Nah, di sini untuk yang bagian polarisasinya itu ya, pas kita menggunakan berkas sinar tidak terpolarisasi, intensitas yang digunakan itu, maksudnya intensitas yang ditangkap layar itu kan intensitas awal. Intensitas di mana cahaya itu masih hampir sama dengan sumber. Kenapa hampir sama? Karena kan kalau melewatkan pada lensa itu bisa mengalami penurunan intensitas. Mungkin karena ada sedikitnya pemantulan itu bisa. Nah, di sini ketika kita mendekatkan pada kita melewatkannya pada polarisator, nah di sini terjadi pengurangan intensitas karena adanya polarisasi itu tadi penyearahan arah getar sehingga di situ intensitasnya berkurang dan gambar citra yang kita dapatkan tidak bisa maksimal.
Jadi untuk kesimpulan dari analisis propagasi pada refraksi cahaya permukaan datar dan cembung secara grafis dan analitik pada alat optik proyektor sederhana dengan prinsip polarisasi itu, pada permukaan datar perambatan cahaya dalam proyektor dapat dibelokkan cahaya, tetapi cahaya yang datang sejajar dengan permukaan datar akan terus merambat lurus setelah melewati permukaan tersebut. Selain itu, permukaan datar juga tidak mengubah fokus cahaya, yang dimana ketika cahaya yang datang dari titik sumber cahaya akan tetap divergen setelah melewati permukaan datar. Sedangkan pada permukaan cembung, perambatan cahaya dalam proyektor sederhana dapat dibelokkan ke arah sumbu optik. Ketika cahaya yang datang sejajar dengan sumbu optik akan difokuskan pada satu titik setelah melewati permukaan cembung. Selain itu juga pada permukaan cembung nantinya akan mengubah fokus cahaya. Nah, jadi cahaya yang datang dari titik sumber cahaya akan difokuskan pada satu titik di belakang permukaan cembung. Dalam proyektor sederhana, permukaan datar digunakan untuk mengarahkan cahaya dari sumber cahaya ke lensa. Permukaan cembung digunakan untuk memfokuskan cahaya dari sumber cahaya lain. Kombinasi permukaan datar dan cembung pada proyektor sederhana memungkinkan gambar yang tajam dan jelas diproyeksikan ke layar. Nah, untuk prinsip polarisasi dapat mengurangi kualitas gambar yang dihasilkan karena pengurangan intensitas yang ada pada citra. Selain itu, kemungkinan terjadi pembelokan pada berkas cahaya akibat permukaan polarisator yang tidak rata dapat turut mempengaruhi berubahnya citra. Nah, untuk sarannya itu pada pembuatan proyektor sederhana bertujuan untuk memproyeksikan gambar yang diinginkan ke suatu layar secara diperbesar dan tegak sehingga dapat dinikmati bersama. Penggunaan lensa yang tepat dan konfigurasi yang pas dapat meminimalkan ruangan dari alat proyektor sehingga bisa digunakan dengan lebih efisien. Sekian dari kelompok kita, terima kasih.